Masih dari Plaza Festival Drew tadi. Plaza Festival Kuningan yang hits. Benar. Kalau mau mampir-mampir silakan, kalau bisa mau. Adem lagi habis hujan. Yeah. Lumayan adem ya anginnya. Adem habis hujan. Dengerin Drew. Terus ini Dimas sama Sena lagi ingin mempraktekkan nih pemirsa Radio Show ya. Yang memang, tadi kita mau bilang dulu dong, sambil lagi nunggu baca Twitter tadi. Tadi gue juga udah follow Twitternya Cartoonet, @Cartoonet. Ya, langsung udah gue follow. Tapi ini ada Twitter dari Fahri 050309. Ya, dia bilang gini, @RadioShowTV1 buat Bang Buluk, @LuckyLux. Jangan ngomongin bola di depan orang tunanetra dong. Loh, kenapa? Nah, bisa jelasin nggak nih? Salah ya? Kenapa, Di? Coba kan, saya kan mendukung berat MU ya, jadi benar-benar nonton gitu. Tuh, kan? Jadi kita pas nonton itu emang nontonnya nggak pakai visual lah ya, tapi kita memanfaatkan audio. Dan pokoknya
atmosfernya. Jadi Dapat kalau gitu. Liga Inggris itu menurut saya itu yang paling accessible. Kenapa saya suka MU? Karena Liga Inggris itu paling accessible. Karena di Inggris itu nggak, penontonnya kan rata-rata cuman ini ya nyanyi-nyanyi ya kan, chance-chance gitu ya. kan. Kalau ke Spanyol gitu kan dia banyak trompet-trompet gitu kan, agak sedikit mengganggu sih. Tapi kalau Inggris itu accessible, jadi kita bisa tandain misalnya main di Old Trafford nih ya kan, berarti di kandangan ya. Nah, ketika misalnya si Ben Rooney misalnya pengen deketin gawang musuh itu pasti sorak-sorak gitu kan. Misalnya gol, pasti tahu lah ke gol Ya, gitu ya, kan, beda gitu. sorak-sorak. Tapi kalau nggak gol, ada terus tepuk tangan gitu kan. Itu beda-beda. Jadi Jadi menikmatinya ada juga sih bisa. ininya. Dan komentatornya juga dia kan ya pakai bahasa Inggris gitu kan, dan Inggrisnya juga enak. Jadi Inggris juga enak lagi. dia kalau Inggris tuh rajin, komentatornya rajin pemainnya. Oke, gitu. Rooney. Still Rooney? Rooney. And Rooney. And Rooney. Oke, ini dia nih. Oke. Yang mau dipraktekin sama Dimas di laptopnya Boleh, dia tentang silakan Dimas. kartunet. Udah ready? Yes. Mau dipraktekin ya? Mungkin nggak? Kalau Kelihatan nggak? buka kartu netnya nggak Ini tahu nggak dapat pakai mic. wifi nggak nih? Oh, waduh. Pakai mic ya, speakernya mana ya? Speaker? Speaker ini. Oh, ini. Nah, Ya. jadi bisa kedengeran nih di rumah. Iya. Jadi bunyinya kayak gini pemirsa nih. Ini mic todong di sini nih. Jadi dari audio dirubah ke visual ya, Mas Iya, sama Mas jadi Dimas ya. nah, Oh, iya, salah visual. Iya, visual ke audio. Ya. Bisa gedein nggak volume ini ya? Ini Volume udah mic-nya? full Udah nih. full ya? Udah Ini full aku nih, Coba. dengerin ke sini. Coba pencet. Nah, lagi Lagi loading. Ini pemirsa radio show, Dimas lagi buka laptopnya. Nah, jadi laptopnya biasa saja gitu kan, mau pakai laptop, Pakai laptop, mau pakai apapun mau ya. pakai PC atau netbook itu biasa saja. Yang penting sekarang sih Softwarenya itu ya. operating sistemnya Windows gitu Ya. kan. Ini kita tinggal install softwarenya gitu. Dan jadi konsepnya gini, dia kira screen reader, pembaca layar. Jadi ketika misalnya ini kita tekan huruf A ya, dia ngomong E ya kan, Sorry. Nah, B, oke. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, nah bla 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 gitu ya. Oke. Terus kayak misalnya kita ngetik, misalnya Wow. Ngetiknya cepetan dia sama gue. Cepetan dia ember, gue jelas seperti itu. Dimas lagi nulis apa dulu? Udah tahu dong, lo kasih tahu. Dia pas kebaca gini nih. Coba, nih, lagi. ini kita baca per baris nih. Ya. Nama saya Dimas Fatumara, mari kunjungi www.kalteb.com. Ini kedengeran suara tadi memang. Mengatasi keterbatasan alfabetas. Itu kalau baca per baris ya. Kita Oke. juga bisa eja per kata. Misalnya, Buluk. oh mau Oh, tulis buluk iya, ya. Buluk. Buluk di radio show gitu. Oke. Buluk Ya. ganteng. Ya, apa nih gue udah tahu banget tujuannya. Itu kayaknya agak kontradiktif ya kan. Buluk handsome. Buluk, ganteng handsome nih. Handsome. Handsome. Ini bahasa Inggris, ngomongnya aja susah. Handsome. Nah, Nih, Coba, bentar ya. coba. Radio Show TV One. Nih, coba lagi. Viewing Handsome Die Radio Show TV One. buluk handsome di radio show. Yeay. Tuh nggak? Nah, sebentar dulu, kita mungkin jelasin juga di Mas, saya bahwa pemirsa radio show bahwa ini tuh memang hanya bisa dilihat sama misalnya Meli sama Buluk yang tidak mempunyai keterbatasan fisik tertentu juga bisa membuka website ini dong, situs ini. Kalau website-nya tetap bisa, karena kita kan konsepnya dalam konsep aksesibilitas. Aksesibilitas, Itu kan oke. adalah aksesibilitas itu buat semua ya. Jadi nggak cuma buat dikhususkan buat tunanetra aja, tapi secara audio itu nanti diaksesnya sangat baik, termasuk ketika visual kita pengennya juga biar itu bisa enak juga dilihat gitu loh karena kan juga masih ada mereka yang tunarungu juga kan ada, Ya. kan Ya, otomatis betul. visual banget gitu Ya, kan, terus oke, juga jadi ada gitu. yang masih low vision juga. Nah itu kita sih sekarang timsnya lagi proses buat bikin Teams baru kerjasama sama teman gitu kan, sama developer website. Kita lagi kerjasama untuk lagi proses sih bikin Teams baru di website-nya biar nanti buat teman-teman low vision, buat yang ini lebih enak lagi gitu. Maaf, Dims. Ada nggak sih keyboard untuk yang braille keyboardnya? Ada. Dia ada sebenarnya, ada, jadi kayak bentuknya kayak baris gitu, tapi harganya mahal banget. Jadi mahal. kalau untuk yang di Indonesia ini kalian pada pakai yang biasa tapi dihafalin bener-bener dong nih berarti. Kemudian ngapelin juga bukan sesuatu yang terlalu ini Susah ya, nggak susah. karena kan wajar aja, karena yang bukan tunanetra pun juga kalau mau ngetik biar cepet kan harus menghafal tombol juga kan ya. Ya, Jadi kita pun ya. Ini sama aja Iya. ngetik merem, gue aja kagak bisa sumpah. Iya. Jari ya kan? Iya, jadi kalau misalnya zaman dulu gitu kan, Hah? anak-anak SMK, SMA belajar ngetik 10 jari itu Harus. matanya ditutup ya kan, diblebet, kalau kita nggak perlu. Mantap banget. Luar biasa.
Nah ini Mantap. mungkin, ini tadi prakteknya juga udah ada ya, Buluk ya. Sebenarnya mungkin Sena sendiri, Sena kan berarti nulisnya itu puisi, yang benar-benar dia benar-benar nulis yang sastra-sastra yang hasil-hasil lebih ke seni-seni juga yang ditulis di situ. Terus kira-kira kalau nyari referensi misalkan Sena, itu kemana kira-kira Sena? Kalau referensi biasanya di internet juga banyak. Nggak jauh-jauh lah ke Mbah Google. Nah, Google lagi. Dan biasa nulisnya tentang apa Senanya sendiri? Kalau nulis, saya cenderung ke ini sosial. Oh sosial. Dari mulai cerita pendek, puisi itu ini tentang sosial gitu. Waktu pernah ada satu puisi atau monolog ya, lebih ke monolog saya waktu itu dibacakan, nggak dibacakan, lebih dihafal gitu tentang anak jalanan. Nah waktu itu apa namanya di kelas gitu, saya mencoba memandang anak jalanan dari sudut pandang tunanetra seperti apa. Oh, anak jalan dari sudut pandang tunanetra. Dan kamu nulis tentang itu? Tentang itu. Oke. Nah, nih pemirsa Radio Show kita kan ngobrol-ngobrol lagi nih. Nah mereka, ini Gua prakteknya udah ada. belajar juga. Sama Dimas dan juga Sena. Buluk sekarang belajar ngetik aja dulu lu. Itu dia, Iya sebentar kan? dia ngetiknya sama gue. Gue nggak pernah denger itu yang audionya apa. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong, Meli cantik. Terima kasih, alhamdulillah. Tapi bukan atlet, masalahnya. Itu cuma kenapa? Kan gue Tuhan kan beda-beda lu. Cuy, ini ada 5 atlet wanita terseksi Ya udah, di gua dunia. kalah, berarti udah Pengen kalah. tahu siapa aja dia daripada? Ya enggak. Ini dia Doski. Setiap atlet berlatih keras untuk meraih prestasi. Ketika berhasil, mereka diganjar medali, uang, dan ketenaran. Beberapa atlet perempuan dunia bahkan bukan hanya kaya dan prestasi, tapi juga cantik. Berikut kami tampilkan atlet perempuan yang berprestasi dan juga cantik dari polling yahoo.com. Anna Kournikova, petenis asal Rusia ini punya banyak sekali penggemar. Tak heran bila namanya pernah masuk sebagai pencarian terpopuler di situs internet Google. Selain menjadi petenis, Anna juga berprofesi sebagai seorang model. Satu lagi petenis asal Rusia yang terkenal karena kecantikannya dan keahliannya bermain tenis. Maria Sharapova, mantan petenis dunia nomor 1 ini saat ini berada di peringkat 15 dunia. Prestasi Sharapova diantaranya pernah meraih Grand Slam di Wimbledon tahun 2004 saat usianya masih menginjak 17 tahun. Nama Milen Dominguez mungkin sudah tak asing terdengar di telinga. Ya, dialah mantan istri striker fenomenal Brazil Ronaldo. Milen terkenal karena ia juga jago bermain bola. Milen Dominguez adalah pemegang rekor penggiring bola dengan 55,198 sentuhan. Di masa jayanya, ia pernah menjadi pemain bola wanita paling mahal di tanah Spanyol. Danica Patrick, pembalap IndyCar. Selain berprofesi sebagai pembalap, Danica juga seorang model. Saat ini Danica Patrick mengendarai IndyCar nomor 7 bus mobile Godaddy.com Honda Dallara untuk Andretti Green Racing. Catatan terbaik yang pernah diraihnya ialah saat finish di urutan ketiga di Indianapolis 500. Catatan terbaik yang pernah dicetak pembalap perempuan. Dari benua Asia juga ada atlet wanita cantik dan berprestasi, ialah Michelle Sung-wi. Michelle adalah pegolf profesional Amerika Serikat keturunan Korea. Michelle terkenal karena usahanya untuk menembus PGA Tour yang didominasi oleh pria. Pada tahun 2006, ia terdaftar dalam majalah Time.